Assalamualaikum Pak Bambang. Ya, Waalaikumsalam. Kawan-kawan, ini ada sejarawan ya, namanya Pak Bambang Irawan. Hmm. Pak Bambang, pagar laut masih ramai ini. Dan saya tidak tahu nih kapan selesainya tentang pagar laut ini ya. Hmm. Dari kacamata sejarah, menurut Pak Bambang, seperti apa ini nanti nih Pak Bambang? Baik sejarah di masa lalu maupun yang akan datang, kira-kira ujungnya seperti apa? Silakan Pak Bambang. Waduh, pertanyaan ini berat banget. Terus lagi saya ini kalau dipanggil sejarawan rada kikuk ya. Ada kikuk ya. Karena saya itu bukan akademisi, tapi orang yang terjerumus ke dalam sebuah yang terjerumus untuk meneliti sebuah peristiwa terbesar bangsa Indonesia yang dikenal Geger Cilegon. Jadi selama pemerintahan Hindia Belanda berdiri di Nusantara ini tidak ada satu daerah pun yang berani melawan. Dari tahun 1779 sampai 1242 tidak ada yang berani melawan pemerintahan Hindia Belanda kecuali orang Banten, dan mereka memang berunding secara cermat, secara matang ya. Mereka akan merebut kemerdekaan Karesidenan Banten karena pada waktu itu Karesidenan Banten menjadi bagian dari pemerintahan Hindia Belanda. Nah, kemudian tadi kaitannya dengan pagar laut ya. Jadi sebetulnya pagar laut itu menurut informasi sudah terjadi di mana-mana, bahkan di PIK 1 itu saya sudah pernah datang ke sana juga. Memang bagus sih tempatnya gitu. Saya sudah, kalau PIK 1 sudah, kalau ini kan kayaknya PIK 2 nih yang lagi rame. Tetapi memang sejarah Geger Cilegon itu tenggelam sehingga orang tidak mengetahuinya, dan karena sejarah itu sebagai landasan untuk belajar dan mengambil pelajaran, tidak sempat yang membuat pagar laut ini mengambil pelajaran dari peristiwa Geger Cilegon. Harusnya seperti apa itu Pak Bambang? Harusnya jangan magari laut boleh di mana, tapi jangan sampai melewati Banten, laut Banten Utara. Kenapa? Karena Banten Utara itu ketika peristiwa Geger Cilegon itu cuma di pesisir Banten Utara para kiai itu yang mengadakan perlawanan. Nah, kalau belajar dari situ tentu yang mageri laut juga nggak akan sampai ke sini. Kalau pagar laut sampai ke pesisir utara Banten tentu akan rame. Kenapa? Karena yang namanya sejarah itu selalu terulang. Beda pelaku, beda peristiwa, tetapi kisahnya sama. Itu yang namanya sejarah. Tapi Pak Bambang, mohon izin ya, sepertinya saya lihat juga ini para tokoh-tokoh Banten, alim ulama terpecah ya Pak Bambang. Ada yang menolak, ada yang mendukung. Nah, kalau di masa lalu ada juga yang begitu Pak Bambang. Kalau yang begitu itu sudah menjadi kodrat dari sana. Iya. Sejarah sudah ada. Semenjak pertama kali manusia diturunkan ke muka bumi itu seperti itu sudah ada. Iya. Jelasnya pada peristiwa Geger Cilegon juga terjadi. Gitu. Orang pribumi malah membela penjajah ya kalau di zaman Geger Cilegon ya. Ya. Juga kan? Justru sejarah itu harus diceritakan apa adanya. Yang penting disampaikan dengan jujur. Kalau sejarah tidak disampaikan dengan jujur, dia akan melahirkan generasi-generasi yang tidak berpikir cermat, tidak berpikir cerdas, tetapi dia lebih mudah terprovokasi dan mudah emosi. Sebetulnya pentingnya sejarah itu. Cukup Pak Bambang, masih ada lagi? Ya, jadi kalau pesan saya sih, yang namanya sejarah itu harus hati-hati mengajarkan di sekolahnya. Tadi kan ngomong-ngomong penjajah dan lain sebagainya, nggak penting. Yang penting bagaimana kita menceritakan kejujuran sejarah itu sendiri. Karena dari sejarah itulah untuk kita belajar dan mengambil pelajaran. Yang bagus kita lanjutkan, yang jelek kita tinggalkan. Yang jelek apa? Yang jelek itu korupsi. Korupsi itu warisan dari penjajah. Kita benci penjajah, tapi korupsinya kita lanjutkan. Ini yang kita tidak bisa mengambil pelajaran. Itu. Makasih Pak Bambang. Terima kasih, sama-sama.